Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman semuanya? Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah pada jalan yang lurus. Sahabat beriman, pada awal abad ke-20, keruntuhan Kekaisaran Ottoman menandai akhir dari era kekuasaan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. Kini, di 100 tahun kemudian di tahun 2024, kita berada di persimpangan waktu yang signifikan. Dengan latar belakang sejarah Indonesia yang kaya dan dinamika global yang berubah, tahun ini diperkirakan menjadi titik balik penting. Apa yang diharapkan dan diprediksi oleh umat Islam untuk tahun 2024 ini, dan bagaimana hal ini akan membentuk masa depan Indonesia? Mari kita selama kisah ini menjelajahi lapisan-lapisan sejarah, kepercayaan dan harapan yang akan mengungkapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting tadi. Sahabat beriman, mari kita mundur ke akhir abad ke-13. Di Anatolia muncul entitas politik baru yang mengubah peta dunia, yakni Kekaisaran Ottoman. Didirikan oleh Osman I pada tahun 1299, kekaisaran ini berkembang dari sebuah emirat kecil menjadi salah satu kekaisaran Islam yang terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Pada abad ke-15 dan ke-16, Ottoman mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai wilayah luas meliputi Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Putra Osman meluaskan kekuasaan Ottoman dengan menaklukkan kota-kota penting seperti Bursa, Iznik, dan Izmit. Bursa menjadi ibu kota Ottoman pertama, kemudian dipindahkan ke Edirne oleh Sultan Murad I. Masa keemasan Ottoman terjadi di bawah Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih yang terkenal dengan penaklukannya atas Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian Salim I dan Sulaiman I melanjutkan tradisi ini, memperluas kekaisaran hingga mencakup Mesir, Hijaz, sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Laut Tengah, menjadikan Ottoman sebagai pemimpin dunia Muslim. Namun, pada abad ke-17 dan ke-18, kekhalifahan ini menghadapi tantangan termasuk kekalahan militer, kemunduran ekonomi, dan reformasi administratif dan militer yang diperkenalkan oleh Sultan seperti Mustafa III dan Abdul Hamid I. Selim II dan Mahmud II berusaha keras memodernisasi kerajaan, mengenalkan reformasi Nizam I, Jedid, dan reorganisasi kabinet serta pendidikan. Tanzimat atau dekret reformasi oleh Abdul Majid I. Upaya Abdul Aziz I di akhir abad ke-19 untuk melanjutkan modernisasi kekhalifahan menandai upaya terakhir untuk menyelamatkan kekaisaran yang sedang terpuruk. Namun, kekaisaran ini akhirnya tidak dapat bertahan melawan gelombang nasionalisme dan konflik di Eropa dan Timur Tengah setelah Perang Dunia I, menyebabkan keruntuhannya. Seiring berlakunya waktu, keruntuhan Kekaisaran Ottoman tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga mengundang refleksi dan harapan spiritual yang mendalam di kalangan umat Islam. Sahabat beriman, di tahun 2024, terutama di Indonesia, bukan hanya menandai 100 tahun berakhirnya kekaisaran ini, tetapi juga membangkitkan harapan akan kebangkitan dan pembaruan terkait dengan kemunculan Imam Mahdi. Dalam konteks Islam, kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman merupakan salah satu tanda kubro atau tanda kiamat besar yang menunjukkan kedekatan kiamat. Imam Mahdi diperkirakan akan muncul di akhir zaman dan diyakini akan menguatkan agama Islam serta menyebarkan keadilan di seluruh dunia. Keyakinan ini berakar pada hadis Rasulullah yang menggambarkan Imam Mahdi sebagai keturunan beliau sendiri yang akan memimpin dan menguasai Arab dan juga non-Arab. Nama Imam Mahdi diprediksi akan sama dengan nama Rasulullah, yakni Muhammad. Dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah, yakni Abdullah.
Imam Mahdi berasal dari keturunan Fatimah, putri Nabi Muhammad. Pada zaman kepemimpinannya yang diperkirakan berlangsung selama 7 hingga 9 tahun akan dicirikan oleh keadilan dan kemakmuran yang belum pernah dialami sebelumnya. Harta akan berlimpah, tanaman akan tumbuh subur, dan binatang ternak akan bertambah banyak, mencerminkan periode kesejahteraan yang luar biasa. Meskipun lokasi dan waktu kemunculan Imam Mahdi tidak diketahui secara pasti, namun berdasarkan beberapa riwayat, diyakini bahwa beliau akan muncul dari arah timur Jazirah Arab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemunculan Imam Mahdi telah mengundang refleksi dan antisipasi yang mendalam di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia, karena merupakan daerah yang berada di sebelah timur Jazirah Arab. Dalam konteks pemahaman dan harapan untuk masa depan, terutama dalam wacana seputar mujadid atau pembaharu agama Islam setiap abad, menjadi relevan dengan prediksi kedatangan Imam Mahdi di Indonesia. 100 tahun berlalu sejak berita ini pertama kali datang, memberikan kita peluang untuk memperbaharui pemahaman dan harapan kita akan peran penting Imam Mahdi dalam ajaran Islam. Mujadid merujuk pada konsep pembaruan agama yang diwujudkan oleh beberapa individu. Mujadid mencakup berbagai bidang seperti fikih, akhlak, strategi pendidikan, pemikiran, dan jihad. Imam Nawawi menjelaskan bahwa Mujadid adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk menghidupkan kembali ajaran yang telah terlupakan dan menegakkannya kembali setelah lama terabaikan. Beberapa ulama yang diakui sebagai mujadid antara lain adalah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilan dan akhlaknya, serta Imam Syafi'i yang dianggap sebagai mujadid kedua dalam Islam oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menyatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pembaharu pada akhir 100 tahun kedua Hijriah. Seiring kita memasuki tahun 2024 yang menandai 100 tahun sejak keruntuhan Kekaisaran Ottoman, diskusi tentang mujadid menjadi semakin relevan. Tahun ini dipandang sebagai titik kritis yang mungkin akan menyaksikan kemunculan mujadid baru yang diharapkan sebagai gerbang kemunculan Imam Mahdi. Sejarah dan prediksi mengenai peran Islam dalam konteks global sangatlah kaya dan kompleks. Al-Quran menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna untuk umat manusia, dan keunggulan Islam terlihat jelas dalam peradaban Madinah dan Bani Abbaslah. Namun, kemajuan sains dan teknologi di Barat membuat umat Islam mengalami ketertinggalan. Pendapat keliru yang mengatakan untuk maju seseorang harus menjadi sekuler tidaklah tepat. Karena kurangnya wawasan tentang sejarah peradaban, Ibnu Khaldun menekankan bahwa peradaban akan muncul bila memenuhi dasar-dasar seperti kemampuan berpikir, membangun organisasi, dan berjuang untuk hidup. Sementara itu, pandangan dari Samuel Huntington dan Arnold Toynbee tentang peradaban menyoroti pentingnya sains dan teknologi dalam Islam. Toynbee memandang ilmu pengetahuan sebagai skentiasra atau ilmu sakral, menunjukkan bahwa aspek kearifan lebih penting daripada aspek teknologi. Peradaban Islam menurut pandangan lain dibangun dengan menggunakan ide-ide Allah yang terdapat dalam kitab suci, menjadikan hubungan harmonis dan sinergis antar umat manusia serta kepemimpinan politik yang adil sebagai ciri utama ilmu pengetahuan modern. Sementara itu, menurut John Esposito, perdebatan modern tentang konsep ekonomi Islam berfokus pada 3 bahasan. Pertama, bahwa Islam dianggap sebagai penghalang kapitalisme. Kedua, bahwa Islam mendukung sejenis kapitalisme. Dan yang ketiga adalah bahwa kaum modernis Islam menggabungkan beragam teori ekonomi dan program religius untuk menggambarkan Islam sebagai alternatif unggul kapitalisme. Dalam konteks ini, Islam dianggap sebagai peradaban tertinggi karena sifat multidimensinya.
Tak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga spiritual, agama, dan sains menjadi fondasi serta bangunan yang dibangun di atasnya. Hal ini harus terhubung dengan baik, membentuk satu kesatuan bangunan yang kokoh dan megah untuk mewujudkan pembangunan peradaban dunia yang Islami. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tantangan yang harus dihadapi termasuk dominasi peradaban barat, dominasi paradigma keilmuan sekuler di perguruan tinggi, dan juga kurangnya akses intelektual muslim kepada Al-Quran dan juga hadis. Namun, peluang tetap terbuka karena adanya kelompok kecil yang kreatif dan kontradiksi dalam peradaban lain yang menyebabkan krisis keaslian kitab suci umat Islam. Peningkatan jumlah umat Islam di berbagai negara, terutama di negara-negara Barat Eropa, juga merupakan suatu prediksi yang relevan. Dalam konteks prediksi tentang masa depan Islam, Surat Asy-Syaff ayat 9 memberikan pandangan penting. Ayat ini menyatakan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan meninggikan dirinya di atas semua agama lain. Meskipun mungkin tidak disukai oleh orang-orang yang berpegang teguh pada kesirikan, prediksi ini menggabungkan interpretasi teologis dengan analisis situasi sosial politik yang juga global. Salah satu contoh prediksi yang signifikan berasal dari Syekh Abu Bakar Al-Awaidah, Wakil Sekjen Robitoh Agama Palestina. Setelah riset mendalam selama di penjara di Israel, diprediksi akan mengalami kebangkitan Islam pada tahun 2024. Dengan Indonesia berpotensi menjadi negara pemantiknya. Syekh Abu Bakar Al-Awaidah menyampaikan prediksi ini dalam forum majelis di Masjid Jokakarian, Yogyakarta setelah dibebaskan dari penjara Israel. Menurutnya, Allah memilih untuk menjalankan agamanya kepada siapa saja yang dipilih di antara hamba-hambanya dan menggenapkan untuk mereka syarat-syaratnya. Beliau menekankan bahwa pada masa lalu, ketika para penguasa menyimpang dari ajaran Islam, Allah mencabut amanah kepemimpinan dari mereka. Syekh Abu Bakar Al-Awaidah menjelaskan bagaimana Allah memindahkan amanah kepemimpinan Islam dari satu bangsa ke bangsa lain, dari Arab, Persia, Kurdi, hingga bangsa Turki. Syekh Abu Bakar Al-Awaidah menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa besar yang menerima Islam belum pernah ditunjuk oleh Allah untuk memimpin peradaban Islam. Namun, dengan merujuk pada sabda Rasulullah bahwa pembawa kejadian akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam, beliau berharap bahwa bangsa Indonesia mungkin adalah bangsa yang dimaksud. Beliau juga menekankan pentingnya kaum muslimin di Indonesia memenuhi syarat-syarat tersebut agar layak ditunjuk oleh Allah memimpin peradaban Islam. Kesimpulan dari prediksi ini adalah bahwa masa depan Islam mungkin akan melihat perubahan signifikan dengan bangsa Indonesia berpotensi memainkan peran kunci. Ini mencerminkan harapan tentang kebangkitan spiritual dan kekuatan sosial umat Islam di era modern, terutama dalam konteks meningkatnya jumlah umat Islam di Indonesia dan potensi pengaruh global mereka. Sahabat beriman, demikianlah yang bisa kami bagi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.